Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirasyad li khairi khalqi kasafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wa la li gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman sa'ati ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi idnillah wandur ilayya sayyidi binadara silati lil hadratil aliyah amma ba'du. Yang saya hormatin Ketua Yayasan Lentera Utama beserta teman-teman perjuangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan adik-adik yang saya cintai. Untuk panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaman ikraman wa takdiman wa mahabbatan pada beliau kekasih-kasih Allah min awalihim ila akhirihim, urusan pada beliau Ghathi Hadas Saman radhiyallahu an, kaim pada beliau-beliau terdahulu, kemudian dengan segala kerendahan hati kami mohon restunya, semoga apa yang kami sampaikan diridhoin Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat, barokah dan peningkatan di segala bidang, terutama di bidang kesadaran kita, perjuangan kita. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nur al-halqi hadiyal ana wa salahu arahu adrikni haqqad dalam abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah, sayyidi ya Rasulullah, sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadara silati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan untuk hadir dalam rangka kita bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti akan mengkaji tentang sirah nabawiyah, perjalanan seorang manusia mulia yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi contoh dalam kehidupan, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya ada beberapa teman-teman kita yang sakit, terutama Ustadz Ipul sekeluarga. Untuk itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada hari ini sakit, semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat sehat kembali, dan yang mendampingin diberikan kesabaran serta dapat mengambil hikmah daripada sakit. Al-Fatihah. 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 Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ya Syafi, ya Syafi, ya Safi, ya Safi, ya Safi, ya Safi,
Ya syafi'al halqis salatu wassalam alaika wasfa'li ila safi saqo. Ya syafi'al halqis salatu wassalam alaika wasfa'li ila safi saqo. Ya syafi'al halqis salatu wassalam alaika wasfa'li ila safi saqo. Ya syafi'al halqis salatu wassalam alaika wasfa'li ila safi saqo. Ya syafi'al halqis salatu wassalam alaika wasfa'li ila safi saqo. Al-Fatihah. Ketika kita berbicara tentang perjalanan hidup manusia mulia, yaitu beliau Rasulullah, paling tidak itu akan menjadi panduan kita dalam hidup. Karena seperti disampaikan oleh beliau Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak beliau Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa akhlak beliau Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi paling tidak kalau kita belajarin Sirah Nabawiyah, paling tidak kita mencoba memahami Al-Quran dari sisi beliau Rasulullah. Karena pelaku Al-Quran, pelaksana Al-Quran yang paling sempurna di dunia ini adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita memilih hidup sebagai jalan dakwah, mengajak diri sendiri, keluarga dan umat masyarakat sadar kembali kepada Allah, maka jalan ini tidak mudah. Jalan ini penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, sehingga diperlukan kesabaran yang luar biasa. Lah, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, penderitaan, itu akan terasa ringan kalau kita melihat ada orang yang lebih berat dari kita. Misalnya kita sakit, misalnya kalau melihat orang yang sakitnya lebih berat dari kita, itu akan meringankan. Kalau kita tidak punya uang, kemudian ada orang yang kebutuhan uangnya lebih besar dari kita, itu biasanya meringankan. Makanya kemudian Allah memberikan contoh beliau Rasulullah bahwa manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya, itu adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarga beliau. Sehingga kalau kita mengalami hal-hal yang membuat kita mau putus asa, itu ingatlah perjalanan beliau Rasulullah. Contoh misalnya ketika dalam kehidupan kita itu mengalami kekurangan, maka ingatlah bagaimana beliau Rasulullah itu ketika diboikot oleh Quraisy selama 3 tahun di Mekah. Kita bisa bayangkan 3 tahun di padang pasir yang begitu panas itu. Kemudian dada yang didahar beliau sama keluarga. Bahkan pernah Khadijah bercerita bahwa saking tidak ada makanan yang dimakan itu, beliau sampai makan daun kering, bukan daun basah ya. Kalau kita ini kan masih banyak daun-daun yang basah itu, tapi beliau dahar itu daun yang kering, karena sudah tidak ada lagi yang mau didahar oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang diboikot itu. Itu kadang-kadang kalau kita punya masalah, ingat itu akan meringankan bahwa permasalahan kita yang kita alamin itu tidak ada apa-apanya
dibandingkan dengan manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau Rasulullah dan sahabatnya. Itu yang akan menguatkan kita di jalan dakwah, itu akan menguatkan kita di perjuangan. Sehingga kadang-kadang kalau kita misalnya mengalami kesulitan dalam hidup itu, ya sudah benar gitu, karena jalan yang diikutin adalah beliau Rasulullah. Dan perjalanan beliau Rasulullah itu sering dan bahkan sangat sering mengalami hal di mana beliau itu menghadapi suatu masalah di luar kemampuan beliau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya beliau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menguatkan kita. Lah ketika kita belajar untuk menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita selalu menyampaikan bahwa Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dan Allah itu Maha Pencemburu, maka ketika kita kemudian menggantungkan kepada selain Allah, mesti diputus oleh Allah. Pernah dalam perjalanan saya itu menggantungkan ke sertifikasi, ya diputus sertifikasi itu. Saya pernah tidak terima sertifikasi berapa kali itu, supaya kita betul-betul bergantung kepada Allah. Ketika kita bisa menggantungkan gaji kita, menggantungkan penghasilan kita, kadang penghasilan kita itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian dalam perjalanan beliau Rasulullah, dan beliau Rasulullah dalam berjuang itu ditopang oleh dua sosok manusia yang mulia. Yang pertama manusia terbaik, artinya wanita terbaik, yaitu beliau Siti Khadijah, dan kemudian pamannya yang luar biasa membela Rasulullah, Abu Thalib. Maka kemudian supaya beliau itu betul-betul bergantung kepada Allah sebelum beliau mengalami masa-masa yang lebih berat, yaitu masa-masa di Madinah ketika harus menghadapi perang, maka oleh Allah diambil beliau Sayyidatul Khadijah, diambil Abu Thalib, sehingga Rasulullah betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perjalanan kita akan seperti itu, walaupun skalanya itu sangat kecil dibanding dengan beliau Rasulullah. Lah, kalau kita sudah sampai seperti itu, apapun yang kita gantungkan mesti diputus, supaya kita betul-betul bergantung kepada Allah. Kemarin ada adik saya itu yang sakit. Saya sudah nyampaikan, Dek, sakit itu salah satu cara supaya kita betul-betul bergantung kepada Allah. Kemudian setelah dioperasi itu ternyata masih mengalir cairan, itu mengalir cairan, mengambil cairan. Yang selama ini yang ngasihkan verbal, ngasihkan apa itu ya suaminya, sehingga ada ketergantungan dengan suaminya. Kemudian terbersit di hatinya, ya Allah, kalau suami saya sakit, siapa yang merawat saya? Kalau suami saya sakit, siapa yang akan merawat saya? Tidak jauh dari itu. Maka kemudian suaminya sakit, kemudian telepon saya, ya apa ini Kak, suami saya sakit. Saya katakan, Dek, saya kan sudah bilang, dalam tahapan tertentu perjalanan kita menuju kepada Allah, terkadang kalau kita menggantungkan kepada selain Allah, nanti akan dipisahkan, sehingga memunculkan kesadaran di kita bahwa kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ketika kita sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Maka jangan kecilkan peranan Allah dalam kehidupan kita. Jangan kecilkan. Sebab kalau seperti itu kan pikiran itu mesti ikut kemana dia berpikir. Kalau berpikir kepada hal-hal yang kemudian itu manusiawi. Kalau saya misalnya ada kebutuhan sehari-hari, kemudian tidak ada uang, wajar berpikir ke situ, ya apa nanti, sehingga pikirannya tersedot ke situ. Makanya itu harus dilawan, jihad lah, lawan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu akan selalu membantu kita bahwa perjuangan beliau Rasulullah ini akan menjadi inspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan, penuh rintangan, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalaninya itu dengan tenang. Bahkan beliau Romo Hamid itu pernah menyampaikan ke kita, carilah kebahagiaan di dalam penderitaan. Kita disuruh mencari kebahagiaan di dalam penderitaan. Makanya Sirah Nabawiyah sekali lagi sangat membantu kita. Di samping kita akan meningkatkan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah. Kalau ada kecintaan itu, niru beliau terasa mudah. Karena ada perasaan cinta, niru beliau itu akan mudah. Karena ada perasaan cinta. Cinta itu akan muncul kalau kita kenal dengan beliau Rasulullah. Dan Rasulullah itu oleh Allah dibekalin beliau itu dengan berbagai macam kelebihan, sehingga sangat mudah mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah ini dari berbagai macam sisi oleh Allah itu diberikan kemuliaan, diberikan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah sendiri yang kemudian memuji Rasulullah, wa innaka la'ala hulukin adzim. Sungguhnya beliau Rasulullah itu mempunyai akhlak yang agung. Itu yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita kenal beliau Rasulullah akan memudahkan kita untuk mencintai beliau Rasulullah. Dan cinta itu modal luar biasa. Sebab dengan cinta itu orang bisa berkorban. Kalau misalnya kita nonton film India itu, orang yang kaya raya akan rela hidup di gubuk reot dengan alasan cinta. Jadi cinta itu tidak membuat kita lemah, tapi cinta itu membuat kita itu kuat. Mencintai Rasulullah itu akan membuat kita kuat. Mencintai Rasulullah itu akan memudahkan kita untuk mengikuti suri tauladan beliau Rasulullah. Teman-teman, di Sirah Nabawiyah yang lalu kita sudah bicarakan tentang kehidupan beliau Rasulullah ketika hidup dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada pertemuan itu kita juga membahas bagaimana beliau itu ngembala kambing, ya kan? Makanya kan itu sungguhnya ngajarin kepada kita bahwa tidak perlu malu, terutama untuk anak-anak itu. Tidak perlu malu dengan pekerjaan jadi pengembala, dan hampir para nabi dan rasul itu oleh Allah dijadikan atau dilatih jadi pengembala, dan sampai beliau itu dibawa berdagang ke Syam. Di rumah Abu Thalib itu beliau Rasulullah nanti sampai usia 25 tahun. 25 tahun itu ketika beliau itu menikah dengan Sayyidatun Khadijah. Pada kesempatan kita malam ini kita akan mencoba bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah
bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah itu, karena beliau memang dibesarkan dan lahir di tengah keluarga yang revolusioner. Apa buktinya? Buktinya adalah di zaman itu, di zaman sebelum beliau Rasulullah diangkat menjadi Rasul di kota Mekah itu ada kebiasaan dan anggapan bahwa kalau melahirkan anak perempuan itu adalah aib. Jadi kalau orang tua lahir itu belum gembira dulu, dilihat ini laki atau perempuan. Kalau laki mereka bersyukur karena itu dianggap sebagai penerus keturunan. Dan bahkan ketika Nabi pun itu sudah diangkat menjadi Nabi, anggapan seperti ini masih ada di Mekah itu. Contohnya apa? Nanti ketika misalnya putra beliau Rasulullah Qasim dan Abdullah itu wafat, dan Rasulullah masih ada 4 putrinya, dan orang-orang mengatakan Rasulullah sudah akan terputus keturunannya dan tidak akan ada orang yang mengingat Rasulullah, yang kemudian disebut dengan abtar, terputus. Tapi kemudian dijawab oleh Allah, yang terputus adalah mereka, bukan Rasulullah. Dan buktinya sekarang betul itu janji Allah itu. Yang terputus kan mereka, orang-orang yang memusuhin Rasulullah. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Coba sekarang jenengan cari di mana keturunan Abu Jahal, di mana keturunan Abu Lahab. Tidak tahu, terputus, hilang. Tapi kalau jenengan tanya di mana keturunan Rasulullah, banyak enggak sekarang? Oh, namanya Habib sampai ke apa namanya? Ke Margam Klan ya. Itu masih ada kan? Itu memang seperti itu anggapan begitu. Tetapi Khuwailid, ayah dari beliau Khadijah, itu terbalik. Beliau justru ketika Siti Khadijah lahir, beliau bersyukur kepada Allah dan kemudian mendidik Khadijah menjadi wanita yang luar biasa ya. Nanti di belakang itu. Dan beliau berharap bahwa Khadijah nanti akan meneruskan dagang. Dikala pada saat itu wanita ya jarang berdagang, kecil aja sudah dibunuh. Jadi keluarga ini, makanya kalau kemudian keluarga itu sangat penting untuk mencetak generasi-generasi pejuang yang tangguh, itu keluarga. Itu keluarga. Dan kemudian dididik sampai beliau menjadi, kalau sekarang, pengusaha. Yang kedua, memang Khadijah beliau itu memang betul-betul dipersiapkan oleh Allah untuk mendampingin seorang laki-laki mulia dengan tantangan yang sangat besar. Makanya kemudian sebelum nikah dengan beliau Rasulullah, beliau Sayyidatun Khadijah itu nikah 2 kali dengan Atik dan Abu Hala, dan 2 suaminya itu karakternya berbeda. Suami yang pertama itu kemudian itu penyabar, sayang, cinta istri, kemudian meninggal. Yang kedua enggak. Yang kedua itu pemarah, sering mukul gitu. Sehingga beliau itu oleh Allah diberikan pengalaman yang luar biasa dari 2 suami sebelum beliau nikah dengan Rasulullah. Makanya tahulah model-model suami seperti apa itu. Sehingga para sejarawan mengatakan sejak saat itu ketika Khadijah menutup hati, sudahlah saya tidak apa namanya dengan laki-laki lah kan itu. Sampai ada kejadian di apa itu
Ada kejadian ketika beliau itu menghadirin festival kalau sekarang pameran lah mungkin ya. Itu ada orang Yahudi tua, dan kemudian Yahudi tua itu di tengah umum itu mengatakan, sebentar lagi nanti akan datang Nabi. Jadi dikabarkan bahwa sebentar lagi akan datang Nabi di kota Mekah ini. Maka baik laki-laki dan perempuan itu kemudian ngantemin orang itu dengan batu, Yahudi tua itu. Tapi Khadijah enggak. Khadijah enggak. Makanya Siti Khadijah itu salah satu julukannya At-Thahira. At-Thahira itu artinya wanita yang apa? Yang suci. Kenapa beliau suci? Karena yang pertama, beliau itu tidak pernah ikut seperti wanita-wanita lain. Kalau wanita lain itu kan kalau sekarang dugem lah, ke bioskop, apa ya, shopping, enggak, maksudnya itu apa ya, minum-minum arak, apa pesta-pesta kan kayak gitu. Beliau enggak. Dan beliau juga orang yang tidak pernah menyembah berhala. Jadi Khadijah itu beliau tidak pernah nyembah berhala. Kalau yang lain semuanya nyembah berhala, Lata, Usa, Hubal, Manah, beliau tidak pernah menyembah berhala beliau itu. Dan kata-kata Yahudi itu mempengaruhi pikiran beliau. Oh, Nabi siapa ya? Nabi siapa? Dan itu sudah masuk ke dalam pikiran beliau itu, dalam pikiran Siti Khadijah. Padahal seharusnya dengan kekayaan beliau itu, kalau orang sekarang kaya, seharusnya kan dugem ya orang kaya ya. Tapi beliau enggak. Beliau cara berpikirnya luar biasa. Bukti kecerdasan beliau itu adalah, makanya pengalaman itu penting. Satu saat beliau mendengar bahwa di Mekah itu ada orang yang jujur, ada orang yang amanah, ada orang yang akhlaknya baik. Namanya Muhammad, julukannya Al-Amin. Karena tahu ada orang jujur, kemudian beliau itu sebagai seorang saudagar mencoba untuk bekerja sama, maka dipanggillah beliau Rasulullah oleh budaknya Maisarah, kemudian diajak bicara, mau tidak dengan itu menjadi mitra dengan beliau Khadijah. Artinya mitra, beliau Rasulullah itu menjalankan dagang, jadi modalnya dari Siti Khadijah. Kemudian Rasul mau, karena Rasul memang pedagang kan. Sejak diajak oleh pamannya 12 tahun, beliau sudah jiwanya ya jiwa dagang. Dan beliau jadi pedagang dengan jadi Rasul itu lebih panjang jadi pedagang. Karena kalau beliau berdagang usia 12 tahun ya, sudah diajak berdagang, dan beliau itu berhenti berdagang itu kalau misalnya 3 tahun ke belakang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, berarti kan usia 37-38 kan. Berarti menjadi pedagang beliau itu kurang lebih selama 25 tahun. Sedangkan beliau menjadi Nabi itu adalah 23 tahun. Berarti sesungguhnya itu berdagang, menguasai ekonomi, itu sesungguhnya bukan hal yang baru bagi umat Islam. Makanya penguasaan ekonomi, penguasaan pasar itu dianjurkan sungguhnya oleh beliau Rasulullah. Makanya ketika nanti beliau hijrah ke Madinah, pasar yang dikuasai dengan sahabat yang terkenal yaitu Abdurrahman bin Auf. Termasuk Wali Songo mahamin itu. Wali Songo itu memahamin bahwa untuk berdakwah maka penguasaan ekonomi itu harus dikuasain. Makanya kalau lihat kita Wali Songo itu kan rata-rata mereka yang menguasai ekonomi kan,
seperti misalnya Sunan Giri yang berdagang sampai ke luar negeri, yang kemudian Sunan Ampel yang menurut sejarah itu punya industri penghasil kapal. Itu yang kadang-kadang tidak kita bahas. Yang kita bahas selama ini adalah ya tentang ibadah mahdonya sama keramatnya, ya kan? Bukan bagaimana beliau menata ekonomi, termasuk yang Maulana Malik Ibrahim itu, beliau kan orang yang ahli dalam pertanian dan ahli tata negara. Itu makanya Rasul seperti itu. Maka kemudian Khadijah itu sesungguhnya sudah mulai, Rasul sudah menjadi perhatian beliau. Maka kemudian beliau diserai dagangan itu, dan beliau itu budak ya, budak terpercayanya Maisaro itu. Maisaro itu nama laki-laki bukan perempuan. Jadi jangan katakan misalnya Rasulullah itu didampingin Maisaro berarti Rasulullah didampingin cewek, itu enggak. Maisaro itu laki-laki bukan perempuan. Jadi didampingin oleh Maisaro yang ini menjadi informan tentang kehidupan Rasulullah. Maka kemudian ketika berdagang yang luar biasa, Rasulullah tidak pernah rugi ketika berdagang. Cuman kita kehilangan informasi, karena bagaimana Rasulullah bisa berdagang tidak pernah rugi, kita akan kehilangan itu, sehingga kita tidak tahu. Ya mungkin kalau kita akan belajar lebih mendalam mungkin ada seharusnya dagang. Cuman ada cerita menarik itu, ketika beliau ke Sam, waktu ke Sam itu, pada waktu itu Sam masih masuk dalam kekuasaan Romawi, dan di depan gereja itu memang ada pohon. Ketika Rasulullah itu berteduh di pohon itu, kemudian sama sama pendetanya itu, kemudian ditanya siapa itu. Kemudian diberitahu bahwa beliau adalah Muhammad. Dan kemudian pendeta itu mengatakan ke Maisaro, kamu tahu enggak, tidak pernah pohon itu disinggahi oleh orang kecuali Nabi. Jadi informasi itu sudah nyampe ke Khadijah nanti, bahwa Rasulullah berteduh di pohon itu. Saya tidak tahu pohonnya seperti apa, dan pendeta itu mengatakan tidak pernah pohon itu disinggahin terkecuali oleh para nabi. Dan yang luar biasa itu, setelah diceritakan kayak gitu, kemudian Khadijah itu betul ndak orang ini jujur, amanah. Maka kemudian Khadijah memberikan barangnya yang sangat berharga. Jadi itu jujur ndak itu. Dan ternyata beliau Rasulullah itu jujur, dan kemudian beliau Khadijah itu mendengarkan informasi dari Maisaro, ternyata luar biasa. Dan sejak saat itu beliau Khadijah kemudian jatuh hati kepada beliau Rasulullah. Dan kemudian beliau itu cerita ke siapa? Ke temannya yang namanya Nafisa. Nafisa itu yang kemudian jadi orang ketiga. Kalau sekarang mak comblang gitu ya. Itu memang ada itu. Dan coba kita lihat, ternyata beliau Khadijah sama dengan bapaknya, revolusioner. Pada waktu itu yang ngelamar kan laki-laki, iya kan? Tapi beliau berani mengungkapkan rasa senengnya duluan, tapi dengan cara yang terhormat.
Kalau tidak pinter tidak bisa itu. Iya enggak? Pada waktu itu kan tidak ada seperti itu. Berarti beliau kan pinter gitu. Ngoji Rasulullah ini kualitas betul enggak gitu. Makanya udah ada anak Izzah atau apa. Nanti kalau ada laki-laki baik jangan langsung itu baik, diuji kayak Khadijah. Ini temenan jujur enggak? Temenan kayak gitu enggak gitu. Ya luar biasa beliau Khadijah. Kalau orang tidak cerdas, kalau orang tidak tenang, sabar menunggu. Dan yang luar biasa, beliau Khadijah itu memilih Rasulullah pertimbangannya akhlak, bukan kekayaan. Kalau kekayaan itu kan Khadijah yang kaya itu. Maka Nafisah itu kemudian bicara kepada beliau Rasulullah, kamu mau nikah atau belum? Kalau kita lah, gimana kalau ini gini kan gitu. Setelah ada sinyal dari beliau Rasulullah, kemudian ke Abu Thalib, dan Rasulullah berembuk kepada Hamzah. Tetapi yang melamar adalah paman-paman Rasulullah ke pamannya Khadijah, karena bapaknya sudah meninggal. Maka kemudian singkat cerita Rasulullah menikahi Khadijah. Yang luar biasanya beliau Khadijah itu kan kemudian Rasulullah tidak punya rumah. Yang punya rumah siapa? Khadijah. Makanya yang niru Rasulullah itu ya orang Madura. Kalau orang Jawa kan enggak. Kalau nikah biasanya kan perempuannya ikut ya, ikut laki-lakinya. Kalau di Madura enggak. Kalau di Madura itu kalau nikah yang nyiapkan rumahnya siapa? Perempuan. Sama seperti Rasulullah itu, ya kan, pulang ke rumah Khadijah. Kalau di Madura begitu. Kalau di Nur sama siapa? Di Amir yang nyiapkan rumah bukan di Amir, di Nur yang bangunkan rumah. Tuh. Yang luar biasa adalah beliau Khadijah itu kan beliau orang kaya, iya kan? Tapi beliau itu biasanya sekarang aja biasanya kalau istrinya penghasilannya lebih, kadang-kadang mau ngatur ke suaminya ya. Sekarang misalnya apa namanya, istrinya punya penghasilan lebih lah ketimbang suaminya, kira-kira ya apa? Ngatur. Tapi dia enggak. Beliau menghormatin suaminya meskipun beliau itu kaya. Beliau serahkan itu. Dan kemudian kebiasaan beliau Rasulullah itu yang ngasih anak yatim, yang ngasih fakir miskin, yang ngasih apa, itu malah didukung dengan harta. Beliau Rasulullah juga ikut bantu dagang sama beliau Khadijah. Yang menarik adalah beliau Khadijah itu tidak pernah suaranya lebih keras daripada beliau Rasulullah. Bayangkan ya, orang yang punya kekayaan yang kemudian suaranya itu tidak pernah lebih keras daripada suara Rasulullah. Dan itu ternyata benar ya. Kemudian kan suatu saat nanti kan memang tidak boleh suaranya keras dengan beliau Rasulullah, kan itu. Yang menarik adalah perkawinan Rasulullah pada saat itu sudah ada saksi, sudah pakai mahar, samalah dengan perkawinan Islam pada saat ini. Maka dimulailah kehidupan keluarga ini. Keluarga ini dimulai dari situ. Dan yang menarik adalah teman-teman, saya ingin sampaikan peran Khadijah. Bahwa seorang istri itu, terutama ibu-ibu itu menjadi penenang bagi suaminya, menjadi penenang, jangan nambahin masalah ya ibu-ibu ya. Kalau pokoknya
Khadijah, ini Khadijah loh ya, karena saya laki-laki enggak. Jadi Khadijah itu selalu menjadi penenang dari setiap apa yang Rasul mungkin namanya pemimpin ya mungkin sedikit-sedikit galau misalnya ya, kayak gitu kan gitu. Itu yang menenangkan pertama kali itu beliau Khadijah, dan tidak hanya menenangkan beliau Khadijah, tapi selalu kemudian mencari alasan yang tepat. Jadi ibu-ibu atau kita itu kalau ingin menenangkan orang itu, ingin memotivasi orang itu harus ada alasan yang tepat. Dan kemudian beliau bertindak kalau lihat suaminya masih kurang pas gitu ya, kurang tenang, kurang apa, dan beliau bertindak. Contoh misalnya Rasulullah itu, kejadian Rasulullah yang pertama kali didatengin oleh apa namanya, malaikat Jibril kan itu ya. Beliau itu kan luar biasa, walaupun perjuangannya Khadijah itu luar biasa. Saya kadang-kadang membayangkan begini teman-teman, saya bayangkan kalau usia 55 tahun itu kan sudah tenaga apa ya, kan sudah kelihatan ya. Saya aja sudah 50 tahun itu kadang-kadang kalau sudah pulang dari sekolah itu capek kok. Seorang perempuan yang terbiasa hidup kaya, ya kan, usianya 50 tahun, 55 tahun ya, atau 50 lebih, itu harus ngantarkan makanan ke Gua Hiro. Saya tidak bisa membayangkan itu. Sekarang saja orang kalau ke Gua Hiro kan capek ya di Amir ya, kalau naik itu. Saya tidak membayangkan ya Allah, hebat ya perjuangan. Gimana medannya gitu loh. Medan yang ditempuh oleh beliau Siti Khadijah itu kok, wah ya Allah, luar biasa perempuan ini gitu loh. Sekarang aja sudah dibuat undang-undangan orang itu mesti capek, mesti berhenti di tengah jalan. Apalagi kalau dulu kan belum seperti sekarang gitu. Mungkin naiknya, saya tidak bisa membayangkan itu. Ya Allah, ngirim suaminya. Saya wanita tangguh ini, wanita luar biasa itu. Lah, kemudian ketika wahyu itu turun, Rasulullah kan gemetar ya, gemetar minta diselimutin. Jangan beranggapan Bapak Ibu kalau orang sudah dekat dengan Allah jadi Nabi itu seperti gambaran apa namanya tokoh seperti Brahma Kumbara yang tidak pernah kalah, tidak pernah sedih gitu, enggak. Rasulullah ya manusia gitu, artinya untuk ya sifat manusianya ya seperti itu. Ketika kedatangan malaikat Jibril ya, kemudian beliau gemetaran kan kayak gitu itu. Beliau Khadijah itu ketika melihat diselimutin, beliau mampu menenangkan Rasulullah. Yang pertama yang beliau lakukan itu, beliau mengatakan kepada Rasulullah, tidak mungkin Allah itu menghinakan jenengan selamanya. Jadi beliau mengatakan, disemangatin, tidak mungkin Allah itu menghinakan jenengan selama-lamanya. Jadi kan ke orang kalau terjadi sesuatu yang baru kan masih ini benar apa enggak, baik atau enggak gitu. Ini Jibril atau enggak, malaikat kan pada waktu itu kan terjadi hal-hal yang seperti itu dan itu manusiawi. Maka kemudian beliau Khadijah mengatakan, dia menguatkan bahwa tidak dihinakan karena apa itu ditunjukkan oleh beliau Khadijah. Karena yang pertama jenengan silaturahim. Jadi kelebihan Rasulullah itu adalah silaturahim. Karena jenengan itu sering silaturahim. Dan kemudian jenengan itu menjadi pemikul beban. Tahu pemikul beban itu ya. Jadi Rasulullah itu jadi pemikul beban, artinya kalau ada tetangganya susah, kalau ada tetangganya punya masalah, keluarga punya masalah, yang berat itu Rasulullah. Dan beliau sudah sebelum jadi Nabi
sifat itu sudah ada pada beliau Rasulullah. Makanya kemudian kalau seperti laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil ma'ruf, itu sudah memang sifat beliau. Jenengan seperti itu, jenengan jujur, jenengan suka membantu anak yatim. Sehingga ketika Rasulullah dibilang seperti itu oleh Khadijah, kan masuk iya ya. Kenapa saya kok tidak dihinakan oleh Allah selama-lamanya? Karena kebaikan-kebaikan Rasulullah itu makanya istri itu harus ngerti kelebihan suaminya. Kalau lagi mau terpuruk, tidak mungkin mas, Allah itu anu jenengan kanan, jenengan begini, begini. Itu perempuan harus gitu. Jenengan bekerja keras, jenengan mujahadanya itu mempeng ya. Dengan berjuang, tidak mungkin lah gitu, misalnya gitu, untuk menyemangati. Karena gimana Rasulullah yang manusia paling mulia aja seperti itu, apalagi kita. Kadang-kadang perlu semangat, bukan tambah gembosin. Ya lah mas jenengan ya apa gitu misalnya. Kadang-kadang disudoni misalnya. Enggak, harus jadi semangat lah. Ternyata kan tidak sampai cukup di situ. Tidak sampai cukup di situ. Ternyata apa namanya itu kemudian dibawa untuk menguatkan, kadang-kadang perlu orang lain. Dan pemilihan Khadijah itu betul. Mereka dibawa ke pamannya, Warokah binti Naufal. Warokah ini adalah saudara dari bapaknya. Dan Warokah ini adalah tidak nyembah berhala, tapi sudah masuk agama Kristen dan bisa nguasain, dia orang Arab memang. Jadi tahu persis perjalanan di kitab-kitab di Injil, itu ngerti. Dan Warokah ini sering berdiskusi dengan Khadijah. Dan kalau punya masalah keuangan atau apa, yang bantu itu adalah Khadijah. Sehingga hubungannya dekat. Dan itu yang kemudian membuat beliau Khadijah juga tidak menyembah apa namanya berhala, kehidupannya bersahaja. Makanya lingkungan perlu Bapak Ibu. Lingkungan itu. Karena orang ketika berinteraksi, daunnya Romo Yamid ya kalau tidak dipengaruhi dia mempengaruhi. Makanya itu penting kita membuat lingkungan yang menguatkan kita dalam berjuang, yang menguatkan kita dalam apapun. Makanya dibawa. Lalu kemudian Rasulullah cerita seperti apa, dan Rasul menyampaikan bahwa itu kalau menurut Warokah itu Namus itu Jibril yang memang membawa wahyu kepada beliau, dan beliau mengatakan semoga saya masih hidup atau menangilah ya Rasul ketika jenengan nanti diusir oleh kaumnya. Itu kira-kira kaget enggak Rasulullah? Ya kaget. Loh, saya diusir oleh kaum saya. Karena gambaran Rasulullah kan orang baik, tidak pernah merugikan, kalau sering bantu, sering menyelesaikan masalah. Bahkan sebelum jadi Rasul beliau kan menyelesaikan masalah Ka'bah itu, ya kan, yang ketika Hajar Aswad mau dipindahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Dan dari segi sosial, status kemasyarakatan, Rasulullah kan orang luar biasa. Loh, kok diusir? Jadi tidak ada gambaran beliau diusir. Lalu Warokah mengatakan, tidak ada ya Rasul, ya Nabi Muhammad, tidak ada orang yang membawa seperti aja dengan bawa itu tidak dimusuhi, bahkan diusir, bahkan dibunuh. Dan semoga ketika itu terjadi, kalau saya masih hidup, saya akan membela jenengan semampu saya. Jadi mikir, wah tidaklah. Jadi bukan permasalahan baik atau tidak Bapak Ibu kita itu tidak dimusuhin oleh orang.
kurang baik seperti apa beliau Rasulullah. Tapi permasalahannya adalah ketika kita membawa apa yang dibawa oleh beliau Rasulullah, misi dakwah, misi perjuangan, mesti dimusuhi. Kalau kita kemudian dimusuhin, ya wajar. Langgar kita dihantemin batu, ya memang wajar. Karena memang itu memang konsekuensi. Bukan karena orangnya baik atau tidak, tapi siapa yang membawa ini, pasti seperti itu. Maka kemudian Rasulullah, ini betul enggak ya? Ini Jibril. Iya kalau Jibril, kalau nanti setan gimana? Misalnya orang-orang kan gitu kan. Maka Khadijah ngambil inisiatif. Ini loh, kalau pinter, Khadijah cerdas luar biasa. Gini, ya Rasulullah, jenengan saja nih kan ngerti sih. Nanti kalau dia datang, bilangin saya. Coba itu, Khadijah kan pinter. Kalau dia datang ya Rasul, nanti bilangin saya. Apakah dia Jibril, apa dia malaikat atau apa? Nanti akan tahu gitu. Maka ketika Jibril datang kepada beliau Rasulullah itu lagi itu, kemudian Rasulullah katakan, Khadijah, Jibril datang. Maka Khadijah itu buka anunya, apa auratnya itu. Kemudian Jibril pergi gitu. Kan malaikat tak mau melihat aurat itu. Ya kan? Makanya tak mau melihat aurat. Artinya apa? Luar biasa cerdasnya beliau Khadijah. Sehingga menurut beliau itu, kalau dia itu jin atau setan ya Rasulullah, saya kemudian buka aurat, dia tetap datang. Tapi kalau malaikat pergi, yuk pergi. Wah, ini ya Rasulullah, karena saya buka aurat, berarti dia benar, dia itu malaikat itu. Itu yang luar biasa Khadijah seperti itu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Memang luar biasa Khadijah ini, pendamping Rasulullah yang luar biasa itu. Makanya Khadijah sangat dicintai oleh beliau Rasulullah. Apa buktinya bahwa Khadijah sangat dicintai? Rasulullah ini berumah tangga dengan Khadijah itu 25 tahun. Dan Rasulullah tidak pernah mengambil istri lain selain Khadijah. Di saat Khadijah masih sugeng, masih hidup 25 tahun. Tidak pernah poligami. Kalau misalnya sekarang katakan Rasulullah poligami, tapi Rasulullah yang monogami 25 tahun. Kalau poligaminya hanya berapa? 12 tahun lah. Dan kemudian Rasul itu setelah beliau wafat pun, beliau itu menceritakan kebaikannya itu, sampai istri-istri beliau itu cemburu dengan orang yang sudah wafat. Kalau ketemu teman-temannya Khadijah itu, Rasulullah seneng, mau minta apa aja dia gitu, kebaikannya di apa namanya. Tapi Rasulullah itu yang menyampaikan itu kepada istri-istrinya, mengapa beliau itu mencintai Khadijah. Cintain Khadijah itu disampaikan. Sehingga sebagai penutup, sampai di sini dulu teman-teman ya, sebagai penutup bahwa kecintaan beliau Rasulullah itu kemudian ketika terjadi Fathu Mekah, ketika Rasulullah itu apa namanya bukan menyerang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, dan sebelum masuk ke kota Mekah, beliau Rasulullah itu bermalamnya di makam Khadijah itu, di Makkah itu juga menghibur hati Fatimah bahwa ayahnya masih sangat mencintai ibunya gitu ya. Ibunya kan gitu. Jadi Rasulullah itu luar biasa cinta Khadijah, dan bahkan di akhir hayatnya itu kan beliau minta serban Rasulullah itu ya. Tapi kemudian beliau tidak berani minta serban ke Rasulullah itu, sampai Rasulullah nyampaikan ke putrinya itu, "Le, ibumu itu lo nak, hartanya habis untuk perjuangan kan gitu ya, tapi kok hanya minta serban gitu loh, kok tidak minta
sendiri kan gitu. Tapi ternyata serban itu tidak digunakan oleh beliau, oleh Khadijah ketika wafat. Karena ketika wafat itu menurut beberapa riwayat itu Allah sendiri melalui malaikat Jibril itu yang mengirim kain kafan Khadijah. Jadi kain kafannya itu ada 5, seharusnya kan 6. Tapi Allah itu memberinya itu 5. 5 itu digunakan oleh Khadijah, oleh beliau Rasulullah, oleh siapa? Fatimah, Ali dan Hasan. Sedangkan Husain ya tidak menggunakan karena beliau nanti wafatnya di Karbala. Jadi itu yang luar biasa Bapak dan Ibu, menurut saya itu inilah cinta sejati. Kalau paling romantis sungguhnya ya beliau Rasulullah kan itu. Banyak hal yang bisa kita gali dengan manusia yang paling mulia itu beliau Rasulullah dan Khadijah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendeladanin beliau walaupun ya hanya tetesan lah. Dan yang menjadi harapan kita nanti semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah dengan beliau Rasulullah, dengan keluarga beliau dan sahabat, dengan Mbak Yai dan Romo Yai dan keluarga, walaupun kita belum pantas. Itu yang saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa minal ghazi hadat samunat rawal barakah alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.